Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana di acara Rojal Channel. Saat ini saya berada di rumah Cakra Jiwa bro. Kita akan berbincang-bincang sehat bersama Cakra Jiwa. Mas Adri Neka Saput, aku di Kampung Ceker di Jurang Mangu Barat. Bukan British School juga dekat, tapi British School itu sudah jadi udah Bintaro. Aku yang kesininya. Oke bro, kita lagi bersama Cakra Jiwa. Oh, Arinda 2. Itu live. Live mas. Oke. Apa yang mau kita bahas malam Jumat nih mas? Sambil diri musik kita membahas apa malam Jumat. Enggak, ini ada Soibu yang live. Sorry. Lurus berarti. Halo, Cilandak Barat, Mas Jungki, deket Sintos, oh belakang Sintos Mas. Nggak bisa lurus nih kameranya karena ini setelannya kali ya. Oke. Gua setel dulu ya. Biar bisa muter-muter kameranya. Oke, Mas Jungki. Iya, Mek. Settingannya gimana, Mek? Gak bingung, Mek. Mek. Kenapa? Settingannya, Bang, katanya. Soalnya nggak bisa muter. Itu. Dia mesti lurus gini. Oh, harus berdiri. Gini, Mek. Oh, kamu harus bikin berdiri berarti lah. Nggak bisa nih kayaknya, Mas. Mek. Mek. Oke, Mas Jungki. Oke, bro, tim kita lagi nonton juga ya. Kayak gini udah oke kan, Mek? Settingannya Bermimpi di rumah gubuk itu artinya Anda sedang bernaung di dalam sedikit kesulitan. lurus. Tapi tetap ada sandaran. Berarti kalau gue mau setel lurus, Betulnya yang berdiri kayak aku lah, bukan begitu. Nah, itunya di atasnya. Oke. Halo, salam. Tinggi kalau lagu birunya cinta tuh. Oke bro, kita malam Jumatan bersama Cakra Jiwa. Cinta kita berdua. Hari ini aku mau bahas konten di YouTube-nya salah satu YouTuber Rojal Channel. Dia datang ke tempatku. Dia malam ini ingin membahas tentang tentunya yang berhubungan dengan spiritual. Ya. Kita bahas tentang Kamu sini lah. pelet nih mas. Disetting dulu yang benar. Udah. Soalnya Kurme ingin tahu nih mas. Melet tuh bagaimana? Ya Mek. Aku begini aja ya Mas. Salam buat Mas Cakra, siap disampaikan. Oke. Bentar, backgroundnya jangan jendela dong. Nah, jelek gitu. Wah. Pelet aja. Happy Twin. Aku tuh bukan peramal, aku spiritual tapi nggak percaya dengan ramalan. Karena saya lebih suka memberikan sugesti-sugesti pada seseorang, bukan meramalkan sesuatu ya.
Hah? Buat apa? Ini Batara-Gara. Ya? Mau di Batara-Gara. Mau? Main di Batara-Gara. Buat apa? Nggak usah. Main Betara Karang itu nggak perlu. Di YouTube rokok boleh, tak? Hah? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak di YouTube live pakai rokok kena banned nggak? Salam buat Mas Sakra, salam buat Mas Sakra. Oke, disampaikan bro. Salam kembali ya. Jadi bagaimana itu untuk kameranya? Kamu untuk bertanya sama aku gini kan nggak oke. Jadi gimana Mas? Aku nyamping gini aja lah. Nah, kamu nyampe kameramu dari sana. Dapat suaranya pasti ya? Dapat belakangnya sini loh, Lek. Sini. Ini. Oke. Agak maju sini, maju sini. Di sini Mas. Tisu kan? Iya, kalau merokok kena banned. Oke, Mas. Kalau di YouTube kena ya, Mas. Jadi ini nggak boleh merokok lah di YouTube. No smoking. No smoking. Oke bro, kalian mau minta bahas apa nih bro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakra mau nanya, mimpi digigit dari mau artinya apa sih Mas? Kalau laki-laki bisa saja ada sedikit bahaya. Kalau perempuan malah sebaliknya akan mendapatkan. Kalau ada yang mau nanya, pacar atau ditanyakan pasangan. saja ya. Udah, ini lurus. Iya. Mimpi dikejar ular kalau untuk laki-laki tuh ya sedikit ada kesulitan dalam hidupnya, berbeda dengan perempuan. Perempuan bisa juga hampir kayak macan. Hampir ya kalau belum punya pacar ya dapat pacar, kalau jodoh sih belum. Ada Bella Miranti Mas, salam buat Mas Sakra. Halo Bella, apa kabar Bella, Indramayu? Jadi kalau kita live itu nggak bisa ke save yang lain gitu ya live? Nggak bisa. Nanti masuk langsung deh otomatis. Otomatis? Otomatis. Jadi nggak bisa sembrono. Lalu kalau tim hadir? Langsung otomatis. Kalian mau minta bahas apa nih bersama Mas Sakra? Menghilangkan susuk. Suruh ke sini aja enggak, Bang. Jember hadir dong. Bang, nanya melet gimana? Kata Kurmek nih Mas. Kalau untuk melet, untuk pelet itu kan macam-macam. Jadi pelet itu ada beberapa metode, ya. Untuk mantranya, untuk bentuk-bentuk dari pelet itu sendiri juga bermacam-macam. Kurmek berbeda-beda. Kayak dia mau melet cewek ini Mas. Tuh udah paham ya Mek ya? Berbeda-beda. Ini sudah pagi-pagi. Berarti kalau malam jangan pulang. Iya kan? Kalau soal masalah susuk datang aja ke tempatku. Susuk itu walaupun sudah memakan pantangannya dia tidak akan hilang. Justru ketika Anda pasang susuk dan makan pantangan dari susuk itu bukan berarti susuknya hilang. Justru dia akan merusak aura dari susuk itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga membuat aura Anda yang berpengaruh dari susuk itu justru akan menjadi lebih tidak bagus lagi. Itu kalau susuk ya. Ada Sodrek dari Indramayu Mas, salam buat Mas Sakra.
Halo Sondrek Indramayu, selamat pagi. Mau dipelet ya. Mhm. Waduh, enak dong dikejar terus dicari nanti kalau sampai aku nelpon. Yang namanya pelet itu kan tidak perlu dipergunakan. Pelet itu adalah solusi terakhir. Kalau cara menghilangi pelet itu bagaimana sih Mas? Untuk menghilangkan pelet itu ya kita lihat dari tingkatan-tingkatan pelet. Cara menghilangkan pelet ya ada beberapa metode dari beberapa mantra dan kita harus tahu seperti apa pelet apa yang dimainkan atau yang dibuat memelet cewek itu ada metode-metodenya. Kalau caranya ya saya tidak bisa memberikan tutorial di live YouTube ini atau di medsos ini karena sebuah ilmu intuisi itu tidak bisa dipertontonkan atau diberikan tutorial karena beberapa metode-metode itu masing-masing mempunyai cara. Nanti yang dikhawatirkan ketika ada seseorang yang beda persepsi atau beda metode akan menjadikan sebuah pro dan kontra gitu aja. Pelet apa sih Mas yang membuat orang itu tidak hilang pelet itu bagaimana? Ada nggak suatu pelet walaupun kita hilangkan tapi tidak bisa hilang gitu? Yang namanya pelet itu sudah pasti bisa hilang. Pelet itu kan dari mantra. Penangkalnya pun juga ada, mantra juga gitu. Tetapi pelet yang membuat orang tergila-gila hingga sampai tidak sadar itu juga ada. Contoh seperti jaran goyang. Contoh seperti pengasihan-pengasihan yang lainnya. Pengasihan itu kan macam-macam. Ada Semar Mesem, ada Cahyo Mulyo, ada Punjali, ada jaran goyang, ada pengasihan Coca Ijo, ada pengasihan Sulaiman, macam-macam. Pengasihan Yusuf itu banyak metode-metodenya gitu loh. Ada salam buat Mas Cakra dari Pulung. Dari Pulung. Ada Pulung dari Jawa. Salam buat Mas Cakra. Oke, Mas Pulung, selamat pagi. Jenal, malam bener live Mas Bro. Iya, soalnya kita bisa ketemu Mas Cakra ini saya malam seperti ini bro. Gitu. Ini Mas Yopi datang aja kalau komen di apa live-nya Mas Cakra. Bentar ya, kamu kasih narasi dulu di situ lah, berbicara dulu. Mohon maaf, kalau untuk metode-metode atau menghilangkan susuk atau problem dan lainnya, saya tidak bisa memberikan tutorial atau cara. Oleh-oleh apa nih, Lung? Tetapi Kalau mau Mas lebih Cakra jelas, ini lebih baik DM ke saya. tidak bisa mengasih oleh-oleh, tapi Ya, dia akan semuanya mengasih doa buat itu kalian semua ada yang sedang etika. nonton ini. Ya. Salam dari Indramayu, siap. Makasih Jenal. Kita malam ini akan membahas pelet. Apa Mas ya? Pelet dan apa nih Mas? Kita bahas malam ini Mas. Kira-kira Mas. Seputar mistis mau berbicara soal pelet dan susuk. Dan susuk. Jadi bagi kalian apa yang ingin kalian tanya silakan tanya, nanti kita jawab di sini bro. Oke Gitu. Mas Sabto Piono nanti bisa Siap. DM aja. Siap Sodrek. Salam buat Mas Cakra. Makasih ya bro ya sudah menonton live saya jam segini ya bro ya. Malam ini tuh aku sambil memberikan beberapa temanku, ada seorang YouTuber juga. Jadi live tuh dua aplikasi gitu loh Mam. Jadi tidak bisa seperti ini. Oke Mas Sabto Piono. Nah kebetulan di dalam live aplikasi lain temanku ini akan membahas tentang pelet dan tentang
susu. Jadi kalau kalian mau nanya seputar masalah gaib, silakan SMS aja ya bro ya, nanti kita jawab semuanya. Saya bukan dari perguruan, saya justru Mas Cuan, saya tuh belajar dari orang tua saya sendiri, dari sejak kelas 6 SD. Tradisi dari keluarga saya ketika sudah sunat. Ada yang mau ditanya lagi? Belajar tentang kespiritualan, belajar tentang hal-hal spiritual. Itu dari tradisi keluarga saya. Jadi saya tidak punya perguruan atau tidak pernah berguru kemana-mana. Bang, mau ngelepasi susu itu bagaimana caranya, Mas? Ya, cara melepaskan susu itu ada beberapa metode. Kalau susu itu kan tidak bisa saya berikan tutorial di sini ya. Kalau untuk cara melepaskan sebuah susu itu hanya pada ahlinya gitu, bukan berarti harus kepada orang yang dulu pernah memasangkan atau ke ini. Banyak yang mengatakan ketika orang itu pasang susu yang bisa melepas harus yang memasang, itu enggak. Cara melepaskan ya ada beberapa metode, ada mantra-mantranya, ada beberapa cara-caranya gitu. Ada ritual-ritualnya juga, bukan asal melepaskan itu enggak. Karena apa? Di saat orang memasang susu saat itu ingin memberikan sebuah aura yang luar biasa karena dari pengaruh susu itu tersebut. Jadi cara mengeluarkan pun juga pakai mantra-mantra khusus untuk membuangnya itu gitu ya. Sudah lama tidak bertemu kita Mas Cakra dari Bella. Siapa? Bella, sudah lama kita tidak bertemu. Halo Bella, lama tidak jumpa. Datanglah Bel ke Jakarta. Oke bro, kalau Pulung pertanyaannya bagaimana kalau melepas sakit hati tadi ya Lung ya? Gimana? Bang, kalau melepas si sakit hati gimana? Cara melepaskan sakit hati itu hanya satu caranya, yaitu move on. Kamu harus bisa melupakan orang itu. Bagaimana cara melupakan? Ketika Anda ingin melupakan seseorang atau move on, ingatlah kejelekan-kejelekan dari orang itu. Jangan pernah mengingat kebaikan-kebaikan orang itu. Kalau untuk melupakan, itu untuk beberapa saat, beberapa waktu. Ketika Anda sudah mengingat kejelekan-kejelekan dari orang itu, otomatis Anda tidak ada respect sama orang itu. Dengan sendirinya sakit hatimu akan terlepas dan Anda akan melupakan itu. Tetapi ketika Anda masih mengingat kebaikan-kebaikannya, Anda tidak akan bisa terlepas dari itu semuanya. Itu caranya hanya satu itu. Baru ada yang nanya lagi nih Mas. Ya. Mas, bagaimana sih caranya kalau menebang pohon itu ada penghuninya? Cara menebang pohon yang tidak bisa ditebang, beberapa mesin alat doser tidak bisa dan mati atau rusak. Itu dengan cara yang pertama, di daerah situ itu pasti sudah ada namanya danyang. Danyang itu penguasa desa itu. Yang pertama lakukan ritual-ritual khusus di pohon itu, minta izin. Yang pertama panggil kaki danyang, danyang yang bau rekso di daerah situ. Sebut saja, pasti ada itu namanya. Kalau tidak tahu tanya orang-orang tua yang lebih dahulu. Anda lakukan ritual-ritual di situ. Kemudian Anda berikan sesajen-sesajen supaya diberikan izin untuk menebang pohon itu. Ya, lakukan dengan secara adat atau secara spiritual. Dengan meminta izin kepada pemegang desa itu, artinya bukan Pak Lurah atau itu bukan. Ada di kampung itu namanya danyang kalau di daerah saya. Danyang itu orang yang almarhum yang mendirikan sebuah kampung itu sebelum kalian atau sebelum orang-orang dulu yang ada di kampung itu. Jadi orang yang pertama mendirikan di desa itu namanya danyang. Ya. Kalau perut kenyang ya. Ya Mas, sehat selalu Bella. Amin, berkah.
Ada yang mau ditanya lagi seputar masalah gaib di sini? Nanti kita akan jawab dan akan kita kupas tuntas pertanyaan kalian, bro. Ini YouTuber dia. Itu YouTube. Saya pernah bertemu dan saat saya duduk di kursi tiba-tiba ada keris semar mesem. Tadinya tidak ada. Oh iya. Ya itu bagus berarti kalau datang sendirinya. Yang penting tidak mengambil dari goib gitu. Kalau tentang santet, Sodrek udah kita masuki kemarin ya. Kita bahas sudah semua tentang santet dan tumbal persugihan, Drek. Semalam sudah kita bahas. Untuk pembahasan soal santet dan pesugihan semalam sudah saya bahas. Metode dan cara mencegahnya kalau dari santet, dari mengobati bla bla bla. Saya sudah terangkan semalam sama tentang pesugihan. Kalau santet sama pesugihan itu beda konsep dan beda alurnya. Kalau pesugihan itu lebih pada orang mencari harta benda, tetapi kalau santet lebih pada orang yang sakit hati dan mempunyai rasa dendam. Pohon milik sendiri Mas Cakra, tapi pohon tersebut ada yang penghuninya, misalkan penghuninya tidak mau terima, bagaimana katanya cara mengusirnya? Cara mengusirnya kamu harus cari orang yang lebih ngerti. Walaupun itu pohonmu sendiri, tetapi kamu kalau tidak memahami tentang roh-roh goib, alangkah baiknya lakukan ritual-ritual dengan mengundang orang yang pintar di daerahmu. Minimal sesepuh atau spiritual di daerahmu. Walaupun itu pohon Anda sendiri, tetapi Anda tidak tahu siapa yang menghuni di situ. Ketika pohon itu ditebang tidak bisa, beberapa doser tidak mampu, beberapa alat berat untuk menggusurnya pun tidak bisa. Nah itu sudah bukan logika lagi, sudah di luar logika Anda. Jadi ketika Anda menemukan sebuah hal-hal atau peristiwa seperti itu, saran saya carilah spiritual di daerah Anda yang lebih memahami. Dia akan lebih tahu bagaimana, bukan mengusir jin atau apa, kita memindahkan tempat supaya dia tidak marah dan dia tidak berontak, itu aja. Dari Yul, sukses terus buat Mas Cakra dan Bang Roy. Makasih Yul. Ada yang mau ditanyakan lagi, bro? Masalah gaib di sini, biar kita kupas tuntas. Kameramu agak ke kanan dikit, Roy. Oh, kamu di sini nih loh. Geser itu. Nggak kebaca, Mas. Oh iya. Bang, cara membedakan sakit karena medis sama sakit karena gaib itu gimana? Loh, lah gimana sih cara membedakan sakit medis sama magic? Antara penyakit real dengan goib. Yang pertama Anda diagnosakan dulu ke dokter, Anda periksakan dulu ke dokter. Ketika dokter sudah didiagnosa, dokter sudah mendiagnosa, di dalam objek atau di dalam orang itu tidak ada penyakitnya, tetapi orang itu merasakan sakit, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah sebuah penyakit magic atau penyakit yang dibikin dari goib. Ada yang nanya, Mas, pelet yang bagus tuh bagaimana, Mas? Tidak ada yang namanya pelet itu bagus, semua pelet itu adalah sesat. Semua pelet itu adalah tidak bagus. Mungkin maksudnya pelet apa yang paling ampuh, toh? Iya, yang paling ampuh peletnya. Pelet yang paling ampuh dan pelet yang paling menonjol dan terlihat oleh seseorang itu adalah pelet jaran goyang. Karena jaran goyang itu bisa membuat orang itu sampai tergila-gila dan gilanya sampai hilang kesadarannya. Itu pelet yang paling bagus, bukan paling bagus, paling hebat dan bisa dilihat orang. Emang siapa yang mau digoyang? Jaran goyang itu bagaimana, Mas? Maksudnya Jaran goyang itu adalah hanya sebuah nama. Sebuah nama ilmu pelet itu namanya jaran goyang. Ya ada beberapa mantranya kan orang sudah tidak asing lagi dengan jaran goyang itu.
son amatir ajiku si jaran goyang ubet-ubet kulawe benang tak sabetke gunung jugruk sabetke jebur asap kan. Tak sabetke atine sira jabang bayine si apa nah itu. Edan ramari-mari ora ingsun sing nambeni nah itu seperti itu. Biar benar. Mas Cakra makin ganteng katanya. Oh saya laki-laki yang ganteng lah. Kalau perempuan cantik ya Mas ya. Saya kalau perempuan cantik saya sudah daerah no. Kalau mau orang muja saya ganteng, muja saya serem, muja saya ini. Saya bukanlah makhluk yang gila dengan pujian. Saya tidak gila dengan pujian orang. Benar? Oke bro, kita akan kupas pertanyaan kalian seputar gaib di sini bro. Jadi silakan bertanya, nanti kita kupas. Gitu. Nanti ngambil mana? Ngambil batu. Menurut Roni Ranggas itu yang paling ampuh pelet dari Cina, mungkin HP, mungkin mobil, mungkin motor, ya itu. Itu pelet paling ampuh dari Jepang. Kalau Batara Karang itu bagaimana sih Mas? Ini ngapain sampai ke Batara Karang? Ya kita kupas Mas, gitu kan. Aduh, TikTok kena pin. Enggak. Oh, malah nggak apa-apa. Mas. Betara Karang itu adalah bisa saja asal-usul Betara Karang itu menurut sejarah mitosnya juga orang dulu yang melakukan pertapaan, dia muksa. Dia meninggal karena tidak kuat, bisa juga meninggal karena tidak mampu atau gagal di dalam dia bertapa. Dia bisa menjadi Betara Karang atau menjadi jenglot. Makanya orang menggunakan Betara Karang atau jenglot itu macam-macam metodenya. Dia harus pakai yang memerlukan namanya darah, memerlukan apa. Mereka disuruh apapun juga bisa karena mereka termasuk menjadi makhluk yang sangat luar biasa karena di dalam kematiannya itu adalah menurut ceritanya itu orang yang melakukan pertapaan atau orang yang sedang bertapa dia meninggal di saat melakukan pertapaan itu. Aku mau sakit. Intinya kayak gitu. Nanti schedulekan waktu. Oke bro, ada yang mau bertanya lagi? Kan siap baru jalan. Hah? Dia baru jalan. Iya saya ngikut sampean aja. Tanya apa yang mau dibahas lagi bro? Sudah. Oke. Kamu harus bicara narasi di situ lah. Ya. Oke bro, kita akan bahas semua bro yang masalah gaib di sini mumpung saya masih di sini ya bro ya. Waalaikumsalam. Agak maju sini Roy, kayak kemarin. Oke mas. Maju. Sini mas. Nah, seperti Oke. kamu dapat nggak itu? Dapat. Jadi apalagi yang akan kita bahas mas biar mereka ini apa nih? Oh, Mas kamu- dulu saya pernah nemui batu waktu saya tidur. Tiba-tiba batu itu ada di tangan saya. Apakah saya mempunyai ilmu diwarisi nenek moyang? Yang namanya benda atau pusaka bisa saja datang, bisa saja itu bentuk dari pemberian. Tetapi tidak semua benda atau pusaka yang didapat dari hal-hal gaib itu tidak semuanya belum tentu itu bagus. Kan kita tidak tahu siapa yang memberikan. Bisa saja dari jin, ya. Assalamualaikum Mas Cakra Dinda ya Dinda apa nih Dinda Diana. Assalamualaikum Mas Cakra, gimana supaya laki-laki nurut atau bisa ditaklukkan Mas?
Cara untuk membuat laki-laki biar nurut dan bisa ditaklukkan yang pertama dari diri Anda ketika Anda menjadi seorang wanita, benahi dulu auramu. Aura itu inner beauty, aura itu adalah nur, cahaya dari roh kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu buru-buru cari pemikat atau pasang susu atau apa. Tapi yang utama adalah benahi dulu auramu. Karena auramu itu berpengaruh. Kalau susu itu bisa lunturnya berapa lama sih, Mas? Susu itu paling bisa 3-4 tahun itu sudah bagus. Oh, 3-4 tahun ya. Ya susunya masih, tapi kodan dan auranya itu kan sudah tidak sempurna lagi gitu. Oke bro, apa yang mau tanya lagi untuk masalah seputar gaib bro, kita akan kupas Sodrek bang, gimana kalau peletnya gagal katanya? Pelet gagal itu gimana maksudnya? Mungkin dia ada merek sesuatu wanita tapi gagal gitu mas. Itu bukan peletnya yang gagal, berarti kamu nggak punya ilmu pelet. Berarti peletmu itu nggak ampuh. Kalau kamu punya pelet atau mempunyai kemampuan bisa pernah belajar tentang ilmu pelet, tapi pelet itu nggak mempan, ya berarti peletmu nggak ampuh. Kamu nggak punya ilmu pelet namanya. Iya Fitri, kita malam banget nih live saya ya, karena saya jam segini baru bisa berbincang-bincang bersama Cakra Jiwa. Iya, karena saya sendiri harus meluangkan waktu dan harus mengusir tamu saya. Sebenarnya saya tidak mengusir. Mas, ilmu tenaga dalam itu benar nggak berasal dari diri kita sendiri? Iya. Ada yang nanya. Ilmu tenaga dalam itu memang real, berasal dari diri kita sendiri. Dengan cara kita belajar ilmu pernafasan, olah kanuragan. Semua ilmu sumbernya itu ya dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa belajar, kita bisa pelajari, kita bisa cari pembimbing. Tenaga dalam itu memang dari diri kita, dari ilmu kita. Pernafasan juga itu salah satunya yang mendukung gitu. Itu kita harus belajar apa bisa dapat sendiri sih mas? Ilmu tenaga dalam itu? Kalau ilmu tenaga dalam kita harus belajar. Tuh bro, jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu tenaga dalam itu kalian harus belajar bro, gitu. Jadi tidak bisa ilmu tenaga dalam tuh tanpa dipelajari gitu, tanpa ada guru ya, Iya. pastinya. Kecuali mendapatkan ilham atau mendapatkan karomah dari Allah itu ya caranya. Oh kalau dapat ilham itu bisa berarti mas dengan sendirinya? Ya dengan sendirinya orang itu ilmu langsung dari Allah. Oh, Mas Jakar keren, Fitri. Misalnya ada keturunan dari orang bisa, apakah kita akan bisa sendiri, Bang? Atau Mas Cakra dari Sodrek? Bisa saja ilmu itu sebenarnya kalau ilmu dari keturunan nenek moyang itu lebih tidak ya, ilmu itu memang dari Allah. Tetapi kalau dari nenek moyang menurut saya enggak, karena ilmu itu memang bisa berada orang ketika orang itu melakukan ritual-ritual atau tirakat juga untuk mendapatkan ilmu itu gitu. Tetapi kalau ilmu itu tanpa belajar, tanpa tirakat, tanpa puasa dan itu bisa, berarti ilmu itu bukan dari nenek moyang tetapi dari Allah. Itu karomah namanya. Tuh bro, sudah dijawab ya Drek ya. Pertanyaan kamu. Ada yang mau bertanya lagi bro tentang masalah gaib? Ada yang mau bertanya lagi? Biar kita kupas malam ini. Bagaimana mas kalau orang yang mempelajari masalah ilmu itu melalui internet atau Google itu gimana mas? Ketika Anda belajar
tentang ilmu gaib yang berhubungan dengan gaib hanya lewat internet, lewat buku, lewat tulisan, itu yang terjadi apa? Yang terjadi kesesatan. Karena apa? Tidak ada yang membimbing kamu. Belajar tentang ilmu gaib harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, gurumu ya jin itu. Karena orang belajar tentang ilmu gaib nanti itu seorang gurunya ya harus memberi wejangan-wejangan khusus, memberi caranya bagaimana melakukan ritual-ritualnya nanti. Itu tidak boleh sembarangan belajar tentang ilmu gaib itu dengan sendirinya. Yang ada bisa gila nanti. Karena apa? Tidak ada yang membimbing. Orang belajar ilmu tanpa guru ketika sudah kesurupan atau kemasukan roh lain atau kemasukan jin, itu akan sulit disembuhkan. Karena apa? Kesadaran mereka tidak ada, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Orang belajar ilmu sendiri itu biasanya memaksakan diri. Dia tidak tahu batas-batasnya bagaimana untuk merasakan bahwa ini sudah tidak mampu melakukan saat dia meditasi atau saat dia melakukan ritual-ritual itu tadi. Jadi tidak boleh, saya sarankan jangan pernah belajar ilmu yang berhubungan dengan gaib tanpa adanya guru pembimbing. Nanti Anda bisa gila, dan kalau tidak gila Anda bisa sesat. Ada Desi, Mas Cakra tambah keren. Ini mau nanya nih Mas, apakah ayat suci apakah amalan ayat suci Al-Quran dapat menimbulkan mengundang jin atau makhluk astral? Kalau untuk mengundang, kalau untuk ini bisa saja, karena di dalam kitab suci Al-Quran itu kan komplit itu. Yang jadi permasalahannya fasih atau tidak. Di dalam Al-Quran itu komplit, karena Al-Quran itu kan ciptaan Allah gitu loh. Itu mau apa aja bisa, kalau dia ahli gitu. Karena di dalam Quran itu apapun segalanya bisa gitu. Yang penting orang itu fasih dan tahu gitu. Bisa menimbulkan stres nggak sih Mas kalau kita mempelajari sendiri dari ayat Al-Quran itu? Apapun itu kalau bukan kapasitasnya kita paksakan untuk belajar, pikiran kita ini kan juga terbatas. Kalau tidak ada yang mengendalikan ya bisa stres. Orang mau belajar menghafal Quran, mau hafiz itu ya, itu pun harus tidak langsung dipaksakan, tidak. Itu pun harus ada bimbingan dari kiai, biar tidak stres hanya berpikir ke situ gitu. Apapun itu. Apa nih? Milena, aku pengen dipelet Bang Royjal. Berarti mau ngemat orang pakai ayat suci Al-Quran bisa dong Mas? Gimana? Apa tadi ya? Mana tadi? Berarti mau ngemat orang pakai ayat suci Al-Quran bisa dong Mas? Melet atau apa? Atau ini? Melet maksudnya. Ngemat apaan sih? Darus salam. Oh melet, iya melet. Melet, lu di dalam kitab suci Al-Quran itu kan macam-macam. Di surat Yusuf itu kan juga ada. Itu. Di dalam Al-Quran itu segalanya ada. Oh, berarti bisa juga Mas ya, dari ayat suci Al-Quran itu kita bisa untuk melet orang Mas ya? Ya ada Oh, ada aja. ya, bacaannya. Tuh bro, sudah dijawab ya bro ya. Ada bacaan semua yang ada di ayat suci Al-Quran itu semuanya ada lengkap bro. Komplit apapun jangan. Makanya itu dijadikan pedoman umat muslim. Ya itu kan kembalikan lagi pada makhluknya. Kan saya sudah bilang itu tadi, kembalikan pada makhluknya, makanya. Jadi kalian kalau ingin tahu cari sendiri di Al-Quran ya. Ya kalau ahli ya udah, nggak perlu ke cari primbon, nggak perlu kemana. Nah, kalau orang ahli, oh ya,
Hafiz Quran itu tidak perlu pelet, orang akan suka semua. Laki perempuan suka, salut. Karena sering membaca Al-Quran itu Mas ya. Karena dia fasih, dia hafal. Gitu. Ya seperti itulah. Jadi gaib ini bermacam-macam ya Mas ya. Ya kalau dunia gaib ya itu macam-macam. Isinya yang macam-macam. Perbedaan ilmu hitam dan putih itu gimana sih Mas? Kalau ilmu itu tidak ada hitam putih. Yang hitam putih itu orang yang melakukan. Anda dibekali ilmu putih. Ilmunya ilmu putih. Kalau mau buat sesat sama aja. Jadinya Hitam ya Mas ya. hitam. Kamu punya ilmu hitam, yang dimaksud ilmu hitam itu apa? Orang pasti pandangannya ilmu hitam itu ya sejenis santet, sejenis pelet, itu dianggaplah ilmu hitam. Tetapi ketika Anda mempunyai ilmu itu tapi Anda tidak pergunakan untuk mencelakai orang kan sama aja, itu tidak apa-apa gitu loh. Oh. Anda punya ilmu yang bisa tenaga dalam umpama. Kalau ndak buat mukul orang juga itu ndak berpengaruh, nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba kamu punya ilmu tenaga dalam kok buat mukul orang yang nggak bersalah, sama aja itu sesat gitu. Karena apa? Baik buruknya hitam putihnya ilmu, sesat tidaknya itu tergantung manusianya yang menggunakan. Berarti tergantung hati kalian masing-masing nih bro untuk menggunakan ilmu itu buat apa. Gitu. Sama orang itu. Yang hitam putih sesat tidak itu orangnya, bukan ilmunya. Ya. Saya ingin tahu nih Mas, kalau Batara Karang tuh fungsinya buat apa sih Mas ibaratnya? Batara Karang macam-macam, tinggal kamu bisa menguasai punya Batara Karang, kamu bisa menyuruh dia kok. Oh bisa disuruh ya? Batara Karang itu bisa disuruh, bisa dibuat sesat, bisa dibuat baik, bisa dibuat apa saja. Yang penting dipenuhi kemauannya, permintaannya gitu loh. Makannya apa tuh Mas? Dia paling yang namanya roro goib itu kan makanya aroma. Tetapi dia harus punya metode darah juga. Dia perlu disiram darah. Oh disiram berarti ya Mas ya darahnya? Iya. Oh. Bukan diminumin, siramkan. Ya kan ada yang bilang ibaratnya diletaknya darah itu nanti dia bisa ngisap sendiri gitu, makan sendiri gitu Mas. Bukan ngisep, darah itu kalau kamu siramin ya kental. Kentalnya darah itu akan mengering. Oh. Nggak ada darah kamu tuang kena angin dia akan encer terus tuh enggak. Itu tetap aja beku gitu loh. Bekunya darah akan mengering. Keringnya darah itu tidak menggumpal kelihatan gini enggak. Gumpalan darah semakin kering ya semakin habis kering nempel jadi kerak itu. Iya. Darahnya darah apa Mas? Yang jelas mungkin darah manusia Drek. Gitu loh. Mungkin bisa Bisa tetap darah manusia lah, nggak mungkin darah hewan. Jadi kalau lu punya Batara Karang beli darahnya mungkin di PMI. Ya memang Iya Mas ya. darahnya PMI, bukan darah bikin orang melukai orang ya enggak, di PMI kan bukannya. Jadi kalau kalian punya Batara Karang itu mesti beli darah. Dia makannya berapa bulan sekali sih Mas? Apa minggu? Ya tergantung kapan itu akan dipergunakan. Oh berarti kita kasih darah itu kalau dipergunakan saja Mas? Ya di saat kita mempergunakan dia itu. Selain itu pun juga ada ritual-ritual khusus. Misalkan berkala selapan harus makan. Itu loh. Selapan itu kalau orang Jawa perhitungannya 35 hari. Dari hari Jumat Kliwon sampai ketemu Jumat Kliwon lagi itu 35 hari itu namanya selapan. Tuh bro, berarti sudah kita kupas ya bro ya. Pertanyaan kalian semua sudah kita jawab. Masalah seputar gaib. Jadi kita akan membahas terus masalah seputar gaib bagi kalian yang ingin bertanya lagi bro. Mas Cakra ini kalau boleh tahu Mas, semenjak kapan sih Mas mempunyai seperti ini Mas, sudah berasanya? Kalau aku untuk belajar tentang ilmu spiritual kan dari kecil.
Jadi tradisi di dalam keluarga saya, setiap sudah sunat, itu selesai sunat dan gue udah mulai belajar tentang spiritual, tentang ilmu-ilmu intuisi, ilmu-ilmu gaib. Mulai bisanya Mas memahami semuanya seperti ini. Memahami untuk seperti ini ya sejak saya dari belajar awal itu kan kita sebelum melakukan tirakat, belum melakukan puasa atau belum menjalankan satu ilmu satu persatu itu kan pasti sudah dikasih wejangan dulu. Jadi untuk memahami tentang ini ya seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman-pengalaman itu, aku bisa memahami itu. Gitu. Dari seringnya saya ketemu dengan tamu-tamu, dari tamu-tamu itu kan masalahnya bermacam-macam. Sehingga itu pun juga menjadi pelajaran buat saya. Tetapi untuk awal seperti itu kan saya sendiri juga sudah punya bekal dulu. Gitu. Ciri-ciri orang yang terkena pelet gimana Mas? Ya ciri-cirinya gampang kok. Orang terkena pelet itu kan kalau dia teringatnya kepada yang memelet itu kan tidak wajar. Gitu loh. Tetapi kalau masih dalam batas kewajaran itu tidak bisa diasumsikan dengan namanya pelet. Orang kena pelet itu macam-macam indikasi-indikasinya. Jadi pelet itu bukan kalian melet-melet ya bro ya. Jadi Sondrek kayaknya Mas dia ingin memelet seseorang nih Mas. Makanya dia bertanya masalah pelet nih Mas. Sondrek ya. Sondrek itu di mana rumahnya? Di Indramayu Mas. Indramayu. Gini loh Ndre, kalau masih bisa kamu akali dengan logika aja, jangan buru-buru main pelet. Aku mau dong diajari untuk melet kerja Mas. Ya kalau belajar itu kan tidak hanya dengan lisan. Belajar itu harus ada wejangan, harus ada beberapa pembelajaran yang harus dipahami terlebih dahulu. Apa pantangannya, apa ritual-ritualnya, apa yang harus Anda jalankan. Cara apa nih ya? Oke bro, cara mengatasi balita yang diganggu makhluk gaib gimana Mas? Cara mengatasi balita yang diganggu makhluk gaib ketika Anda menjadi seorang bapak, kalau Anda muslim, ambil air putih, bacakan surat Anas, Al-Fatihah 3 kali, Anas 3 kali, Al-Fatihah lagi 1 kali. Di dalam 3 kali membaca surat Al-Fatihah, tahan nafas, kalau tidak bisa 3 kali langsung sekali-sekali. Begitu juga dengan surat Anas. Begitu juga yang terakhir Al-Fatihah lagi, selalu tahan nafas. Kemudian tiupkan di dalam air itu. Setelah itu kalau anaknya sudah bisa meminum air, kasih minum 3 kali 3 tegukan. Kalau sudah diminumkan, sisanya usapin ke wajahnya, ke pusarnya, ke pinggangnya, dan ke punggungnya. Kalau ada ibunya, suruh bacain surat Al-Alaq 11 kali, tiupkan di ubun-ubunnya sini. Tuh udah jelas ya bro ya. Pertanyaan kalian udah kita jawab semua. Ada yang mau bertanya lagi seputar gaib di sini bro? Mumpung saya masih bersama Cakra Jiwa. Jadi sulit ya mas ya. Banyak sekali masalah gaib itu mas ya. Gaib itu tidak bisa dihitung. Miliaran. Salam kembali. Ada yang Tantina. Salam kembali. Mas Cakra juga salam kenal. Tantiana. halo Tantiana, salam. Berarti walaupun tadi kan ada nanya mas, bisa nggak mas jawabkan tadi bisa dari Al-Quran juga bisa untuk melet tuh mas ya? Banyak. Itu ada jadwalnya untuk berkurangnya apa selamanya kalau dari Al-Quran tersebut mas? Ya semua itu kan tergantung kebutuhannya. Kan tidak mungkin kita melet orang selamanya.
Ada waktu ininya mas? Untuk Ya lepas? pasti ada waktu lepasnya itu ada. Jadi kalau kita membela seseorang tuh bro, sia-sia bro, bakalan lepas juga gitu kan kalau tidak jodoh gitu. Ya kalau memang untuk jodoh nggak perlu dipelet. Oh ngawur, nggak bagus. Kalau untuk jodoh jangan sekali-sekali dipelet. Bang Uki, salam kago wong bongas sekabeh mat. Siap Bang Uki. Dari Bongas, Indramayu mas. Halo Ngas, Bungas, Pimen, kabare. Apakah benar gaib itu berdampingan dengan manusia mas? Iya. Hati dan pikiranmu itu kan goib. Apakah Anda tahu pikiran Anda? Apakah Anda bisa melihat pikiran Anda? Tetapi Anda kan merasakan Anda itu berpikir. Itu goib. Hati dan rasamu ini goib. Gitu loh. Ya, Berarti berdampingan bro. berdampingan. Goib dengan manusia itu berdampingan. Apa enggak? Kamu baca pasti jelek gitu komennya itu. Iya. Apa itu dia? Kantong yang kosong mas, deh bekerja. Kantong kosong bekerja. Caranya cari uang bekerja. Kalau orang pengen punya uang nggak mau bekerja, ya ke rumah sakit jual ginjalmu aja. Ya kan? Orang nggak mau kerja kok mau punya uang dari mana? Emang dipikir goib ada uang? Nggak ada. Adik Suryani, salam kenal mas. Salam kembali. Ya mas, mau tanya mas, bagaimana sih cara mengkosongkan pikiran untuk bisa dirasuki atau kerasukan? Lah kamu kerasukan aja kok pengen itu gimana? Cara mengosongkan pikiran yang pertama kamu ingat. Sebenarnya tidak tepat untuk dijabarkan di sini. Untuk mengosongkan pikiranmu, kalau ingin belajar mengosongkan pikiranmu, kamu bermeditasi. Tatap ujung hidung kamu ini, rasakan nafas kamu ini. Di dalam nafas itu ada nafas dan nupus. Ini udah sulit ini. Jadi kalau hal-hal itu untuk mengosongkan nafas, apa untuk mengosongkan pikiran, yang pertama yang Anda lakukan, tatap ujung hidung Anda. Fokuskan ke sini. Rasakan keluar masuknya nafasmu. Selesai. Tuh bro, sudah dibahas ya. Gitu. Ini aneh juga nih mas, pertanyaan mas. Orang kan nggak mau kesurupan gitu mas, kan dia mau nih mas. Aduh. Sesama setan mana bisa kesurupan. Aduh. Bahasa Jawa lagi deh nih. Apa? Artinya nih? Jalaran Trisno Tresno jalanan saka Kulino. kulino. Apa tuh mas arti ya? Jadi orang cinta itu lantarannya karena seringnya bertemu, seringnya kumpul, Oh. seringnya ketemu, kebiasaan. Witing tresno itu asalnya cinta. Jalaran itu lantaran. Saka kulino itu dari kebiasaan kumpul gini, ini namanya kulino. Oh. Seringnya berkumpul, Soalnya seringnya ketemu. saya nggak bisa bahasa Jawa bro, nggak ngerti. Makanya saya tanya. Itu namanya Witing Tresno jalaran saka kulino. Sekarang dirubah Witing Tresno jalaran saka glibet. Jadi tadi ada yang komen mas, soalnya saya penasaran dengan kesurupan, mungkin dengan melihat konten saya dia penasaran gimana cara biar bisa kerasukan gitu mas. Orang kalau kerasukan ya tidak harus mengosongkan pikiran kok. Bang Uki sambil ngopi bang bicara, saya nggak suka kopi bro, saya cukup minum air putih. Manggilnya Uki loh. Ada itu Bang Uki, dari Uki yang komen. Oh Uki, Ah, Bang Uki. Oh Bang ini sambil ngopi gitu. iya. Ini pura-pura ngopi aja mungkin jelas ini. Enggak, ini ada kopi juga, gitu. Kalau saya nggak pernah ngopi bro. Susu juga udah habis. Ini air jeruk.
Kamu kalau kira-kira pertanyaannya membuli langsung. Itu ada yang bully juga, Roy. Ada banyak mas. Buahnya enggak usah. Trisno karena duit akeh mas. Iya bener. Kulino karena duitnya akeh. Duitnya akeh itu uangnya banyak. Kalau yang membuli enggak usah kok respon. Nanti dia pansos. Ikut booming. Diamkan aja. Ngapain? Ya toh? Ya bro ya, malam ini kita cuma berbincang-bincang masalah gaib. Ada yang bertanya akan kita jawab bro gitu kan. Karena semalam kita sudah bahas masalah santet dan persugihan bro gitu. Tadi baru saya masukkan part satunya ya, part 2-nya belum bro. Enggak kamu baca itu, pasti jelek itu komennya. Duitnya langka aku kan ya. Kalau duitnya langka, ya bekerja. Gitu. Orang punya duit itu bekerja, memanagenya uang itu yang tepat, jangan boros. Udah nanti pasti dapat, punya uang gitu loh. Ya uang itu kan tidak perlu pusing. Ya punya uang udah dibelanjain, udah buat apa nyari uang gitu. Enggak mau baca, jelek nih komennya. Iya. Kalau yang komennya jelek, enggak usah direspon. Pansos. Mas, kalau seandainya nih mas ya, kita membedakan orang yang kena pelet, benar-benar cinta murni sama yang kepelet itu bagaimana sih mas? Yang cinta murni itu kan tidak perlu didasari dengan pelet, cintanya mendadak itu enggak. Yang namanya hati berbicara itu namanya chemistry ya. Orang tanpa dipelet kalau chemistry-nya udah ada ya nggak perlu. Ya, maksudnya ada perbedaan mas, melihat Perbedaannya mukanya sangat jauh banget. Cewek yang kena pelet itu biasanya pandangannya juga kosong. Terkadang kalau berbicara juga ngaco. Senangnya berlebihan, tidak wajar. Itu simple kok. Dari situ mas ya kita bisa melihatnya ya mas ya. Iya dari situ. Oke bro, kita sudah kupas ya. Ada mau ditanya lagi bro dari kalian biar kita ungkap semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian bro. Gitu. Nanti ada yang bilang suruh jualan pindang. Kalau yang nyuruh jualan pindang nggak usah direspon, diamin gitu loh. Orang semua punya kebutuhan. Jadi malam Jumat ini saya di sini bro. Live sampai jam berapa bang? Ya sampai pertanyaan dari kalian tuh habis ya, saya akan selesai gitu kan. Gitu. Karena saya juga butuh istirahat juga gitu. Berarti malam ini sudah kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Soalnya jarang sekali saya bro berjumpa bersama Mas Cakra ini bro gitu. Belum tentu sebulan sekali saya bertemu sama Mas Cakra karena saya lagi mencari konten di pulau-pulau Jawa bro gitu. Iya, kalau saya kan adanya cuma di rumah gitu ya. Ya Mas Cakra dari sini hanya mendoakan tim Royal Channel supaya selamat dimanapun. Oh iya, saya doakan, saya support ya. Saya tuh enggak pernah menyumpahi orang gitu loh. Saya selalu doakan semuanya. Saya lebih suka kalau perlu itu para spiritual itu up semua. Banyak kontennya bagus-bagus semua gitu loh. Itu kok nggak mau baca kenapa? Aku kok nggak dibahas Bang Roy, bahas yang mana nih harus masalah kodam boleh nggak mas? Boleh soal kodam. Cantia Tria, Bang kenapa nggak upload video lagi? Tadi siang kan sudah diupload kita masalah santet dan persugihan bro. Pesugihan. Pesugihan ya udah kita upload tadi siang ya, Canti. Aku kok nggak dibahas Bang Roy, bahas yang mana ini? Pertanyaannya Milena Lena. Ada yang bilang jangan teriak-teriak lah. Nggak ada. Karena jauh. Jauh bro, jadi kita suaranya agak kencengan ya bro ya, karena jauh kita dari kamera.
Tuh, ada yang mau bertanya lagi yuk biar kita jawab masalah gaib di sini, Bro. Gitu. Orang itu kan macam-macam, Bro. Menyikapi orang itu cukup menggunakan dua rumus, Apa tuh, Mas? M sama N. Maklumi dan nikmati aja orang Iya, itu. Mas. Ih, kalau saya begitu. Jangan mudah marah. Marah nanti cepat tua, stroke, sakit, ya kan? Orang sakit hati itu sama aja menanamkan benih-benih penyakit di dalam diri kita. Jadi orang mau menghujat, orang mau menjelekkan, orang mau membuli, mencaci maki, diamkan. Nah itu kan haknya dia. Iya, Mas, benar. Kita tidak perlu tanggapi kayak gitu. Itu rumus untuk menjadi kita awet muda, sehat, pikiran juga cerdas, memaklumi orang. Ini menguji semua kesabaran gitu loh. Pertanyaannya apalagi tadi, apakah kodam harus dikasih makan? Kodam mau dimakan, ya makannya kodam ya ada, namanya gondo, sarining roso, itu aroma itu bukan makan burger, pizza, hotdog itu bukan. Kodam ya perlu dirawat, gitu loh. Saya kan masih di Jakarta, Canti, jadi saya belum bisa ke tempat-tempat angker dulu nih, gitu kan, untuk mencari sejarahnya gitu, Santi. Kalau yang biru pasti bully, itu yang ungu itu. Gila. Nanya awal dia. Bener itu. Jadi gitu, Canti, saya mesti di Jakarta, jadi saya belum bisa ke tempat-tempat angker dulu lagi. Kamu kalau yang jelek nggak mau baca, Roy. Nggak usah dibaca, diemin aja. Jadi saya berapa hari ini libur untuk mencari sejarah di tempat-tempat angker karena saya lagi menjernihkan pikiran dulu ya, Bro ya. Gitu. Mas tanya bagaimana sih caranya melihat apa nih? Kodam, alam goib. Mas tanya gimana sih caranya melihat hodam kita sendiri? Bang Kodam Uci. siapa? Bang Uci. Untuk melihat kodam kita sendiri itu ya perlu adanya pembelajaran juga, perlu ada pembimbingan juga, tidak serta-merta asal sendiri. Ya lebih gampangnya nanti kalau kamu sudah ketemu dengan orang yang mirip kamu dalam mimpimu, ya itulah sosok kodam kamu, karena kodam di dirimu itu ya mirip dengan dirimu itu. Kalau orang Jawa bilang mengatakan ya sedulur papat limo pancer itu ya itulah kodam kamu. Nanti kamu kalau untuk sengaja untuk bertemu, kalau ndak punya kemampuan lebih juga sulit. Kamu tiba-tiba ya nanti pasti kamu ditemuin sendiri kalau memang ada niatan untuk mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Gini Mas, kalau masalah ilmu Mas ya, apakah semua orang bisa diturunkan ilmunya seandainya nih Mas mengobati orang kena santet, kena guna-guna gitu kan ibaratnya. Apakah semua orang bisa diturunkan Mas? Seandainya belajar gitu, apakah semua orang bisa mampu? Semua orang bisa mempelajari. Semua orang diberi kapasitas yang sama. Tergantung niatnya dan kekusukannya dia, yakin atau tidak. Semua orang bisa belajar untuk itu. Gitu. Ya namanya ilmu itu bisa dipelajari siapapun. Asal niat. Ya katanya kan ada yang bilang belajar gaib ini kadang ada yang nggak kuat mental atau bagaimana gitu Mas. Lah itu kan namanya nggak mampu. Oh. Ya, kan saya bilang kalau mampu ada niat, ada tekad, ada yakin. Ya dia mental, dia nggak ini berarti kan dia nggak kuat. Kenapa dia nggak kuat? Karena belajar dia ibarat anak sekolah itu dari SD langsung ke SMA. Dia tidak melalui tahapan-tahapan dulu. Gitu. Bikin rumah aja harus ada pondasinya dulu kok. Pondasi ya toh, cor slope, baru bata ya toh, baru dikasih serup lagi, baru rangka rumah. Bata ini harus diplester juga. Plester kurang diaci, aci kurang dicat. Catnya nggak halus harus didempul kan gitu. Berarti bertahap dia Mas. Ya? Harus ada tahapan-tahapannya.
bukan asal. Kalau orang yang tiba-tiba mas saya pengen tahu goib, mas saya pengen ini, itu seperti anak kecil yang melihat bara api. Anak kecil melihat bara api membumbung tinggi itu dipikirkan indah, kelihatannya bagus. Tetapi ketika dia sentuh tidak tahu kalau itu akan membakar dirinya. Itu sama dengan orang-orang yang ingin memahami tentang itu. Gini mas, soalnya saya orang awam nih mas, saya bingung untuk menjawabnya. Kadang banyak orang bertanya, bisa nggak sih aku melihat sesosok makhluk gaib itu membuka mata batin gitu loh mas. Membuka mata batin itu yang dimaksud membuka mata batin itu apa? Kita harus tahu dulu sebatas apa kemampuan Anda, sebatas apa keperluan Anda. Yang namanya roh halus itu tidak bisa kamu lihat berjam-jam. Orang Jawa bilang mengatakan sak kedepeng netro, sekedip mata itu sudah hilang lagi, sudah beda lagi gitu loh. Kekuatan mata batin, Anda membuka mata batin, batin Anda aja sekarang sudah ada. Anda kan mempunyai batin juga. Iya. Itu. Ya, banyak pertanyaan seperti itu mas gitu kan. Iya, karena Saya- mereka belum paham apa itu yang dinamakan mata batin, apa itu kegunaan mata batin. Bukan mata batin kalau kebuka, oh ini ada tembok, matamu bisa Tembus. menembus, ada orang mandi lantas mau kamu lihat lewat tembok, ini enggak, berarti dia enggak paham. Oh. Hanya pengen tahu membuka mata batin biar bisa melihat jin, bisa melihat ini. Ini kan pikiran-pikiran yang belum fasih dan belum memahami tentang dunia-dunia goib. Iya benar. Itu loh. Ada pertanyaan lagi kayak ini mas. Apakah benar orang yang punya susuk susah untuk meninggal sebelum susuknya dilepas mas? Ya itu bisa mitos. Gitu. Hah? Bisa jadi. Yang namanya susuk itu orang kan terkadang juga tidak tahu. Yaitu menghambat kehidupannya. Rata-rata orang yang pasang susuk memang sulit meninggalnya. Gitu. Tetapi kalau itu benar-benar susuknya murni, susuknya tertancap dan masuk benar, Oh, baru susah meninggal ya mas ya. susah meninggal. Oke bro ya, udah kita bahas ya. Nah kalau zaman-zaman sekarang pasang susuk katanya susuk berlian, bayarnya berapa? 2 juta, 3 juta. Lah berlian itu harganya puluhan juta, kok pasang 3 berlian cuma 5 juta, 3 juta, lah itu dukunnya dapat berlian dari mana? Gunakan logika juga kayak gitu. Saya mencari sejarah itu nggak di Indramayu aja, Cirebon, Semarang, apa kita akan berjalan gitu. Jadi saya kalau ditanya masalah tinggal di mana, saya berpindah-pindah tempat tinggal ini gitu. Mas mimpinya selalu dikejar ular hitam. Dari siapa nih ya? Bang Ucki, mas mimpinya selalu dikejar ular hitam tapi nggak gigit, selalu ngikuti. Apa artinya mas? Ular mimpi itu kan kita tidak bisa asumsikan atau kita artikan sama. Mimpi itu ada 3 macam jenisnya. Kalau orang Jawa ada namanya titiyoni, gondoyoni, puspotajem. Kalau kita bikin logisnya, mimpi itu bisa datang dari pikiran, bisa datang dari setan, bisa ilham dari Allah. Kalau Anda berpikir hari-hari ini mikirin ular, dan mimpi ular, ini adalah buah dari pikiran. Oh. Kalau Anda habis pergi dari tempat angker, tempat-tempat yang ini, yang wingit atau apa, mimpi ular, nah ini mimpi dari setan itu. Kalau mimpi ular ini memang benar petunjuk dari Allah bahwa ular kalau untuk laki-laki, oh Anda akan mengalami satu hambatan bahaya. Atau Anda sedang dikejar-kejar dengan masalah. Kalau untuk cewek malah Anda akan diuber-uber dengan laki-laki atau pacar atau Benar ya? Berarti benar mas ya? Kalau di mimpi digigit ular itu berarti ya, mau nikah gitu, benar? tapi ya yang saya bilang tadi, mimpi ini tidak semua bisa kita artikan sama. Oh. Kan ada mimpi sejati itu hampir kayak ilham itu, namanya mimpi sejati. Kalau mimpi-mimpi buah pikiran, mimpi dari setan, Anda bangun tidur 5 menit aja hilang. Gitu. Tetapi kalau mimpi itu ilham, benar-benar satu ilham atau petunjuk, yaitu sampai kapanpun ingat.
itu toh. Oke bro, ada mau nanya lagi? Nggak mau baca lagi. Kontak WA-nya dong Bang Roy. Saya nggak punya handphone nih, Melina, gitu kan. Jadi nggak ada WA, gitu. DM. Gitu. Mas mau tanya, istri saya mimpi nangkap burung itu artinya apa? Nangkap burung istri Anda kalau nggak hamil ya Anda akan mendapatkan rezeki. Dah, simpel. Hanya ada 2 itu kok. Teh Melina Lena, sorry ya saya nggak ada punya WA dan saya berpindah-pindah nih di Jawanya gitu, nggak di suatu tempat saja gitu kan gitu. Saat ini saya berada di Surabaya nih sama Mas Cakra gitu kan. Jadi saya berpindah-pindah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi bro, biar kita kupas lagi sebelum saya tutup ini. Sebelum the close. Ada yang mau bertanya? Itu berapa Masalah ribu yang nonton? turun mas. Jadi Awal itu 11.000 atau 1.000 sekian? 1.000. enggak 1000. 6 itu 6. Oh itu jam ya? Ya, 6. Tadi belum tahu bro. Saya dari Semarang ini balik lagi ke sana atau enggak, atau saya mencari sejarah di Pulau Jawa yang lain lagi bro gitu. Soalnya saya akan kupas tuntas sejarah-sejarah seluruh Pulau Jawa. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia akan saya kupas tuntas sejarah-sejarahnya bro gitu. Dengan izin Allah gitu kan. Ada mau ditanya lagi nih sebelum saya tutup masalah seputar gaib? Terakhir kalau nggak ada selesai. Wong Bongas, assalamualaikum. Kalau mimpi seseorang membenci kita, apa artinya? Mimpimu seseorang membenci kamu ya pikiranmu tuh lagi nggak suka sama orang itu sehingga kebawa mimpimu. Berarti pikiran suges kalian sendiri ya bro ya? Ya itu dari pikiran biasa. Itu dari pikiran gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi yuk? Sebelum saya tutup bro. Oke, selesai. Oke bro, kita sudah kupas ya bro ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin saya tutup dulu bro bersama Mas Cakra gitu. Insya Allah kita akan berbincang sudah. Assalamualaikum Mas Cakra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bella. Oke bro ya, kita sudah kupas bersama Mas Cakra seputar gaib gitu. Ya Bella, kita juga mau pamit juga nih, mau nutup juga gitu kan. Oke. Jadi kita sudah kupas tuntas sejarah-sejarahnya yang kalian bertanya masalah seputar gaib bro bersama Mas Cakra. Cakra jiwa. Mas Cakra Jiwa bro, kita sudah kupas. Insya Allah dengan izin Allah kita akan bertemu lagi nanti bersama Mas Cakra. Entah bulan depan atau apa kita nggak tahu. Kalau panjang umur saya akan kemari lagi untuk berbincang-bincang masalah gaib lagi bersama Mas Cakra. Insya Allah. Amin. Oke Mas, makasih banyak Mas. Oke. Oke bro, ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana di acara Rojal Channel. Satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada virusmu ya nih datang ya. Ini